Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutrisno, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Tasikmalaya, Jawa Barat. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mardiah MPD sebagai fasilitator saya dan Bapak Yusnawan Lubis MPD sebagai pengajar praktik. Video ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan siswa yang ada di sekolah saya. Sebagai bahan informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas yang sukses. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahapan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Yang kedua, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang bersalah. Kasus yang pertama. Naila tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Baik Naila, Bapak dapat tadi dengar kabar dari ketua kelas kamu bahwa kamu katanya habis bertengkar dengan Nadira. Betul nggak? Iya Pak, betul. Habisnya saya kesel sih Pak. Kenapa kesel? Karena Nadira terus-menerus mencontek pekerjaan punya saya, baik itu PR maupun tugas sekolah Pak. Oh begitu ya. Baik, Bapak pikir wajar ya ketika kamu berperilaku seperti itu. Kamu marah, ya kecewa ya. Kalau Bapak dalam posisi seperti kamu, Bapak juga merasakan hal yang sama seperti kamu. Bapak juga mungkin bisa berperilaku seperti kamu juga gitu. Dia marah, kecewa dan seterusnya ya. Iya. Baik. Lalu Naila ya. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Nadira itu? Saya marah-marah Pak, dan saya memaki Nadira, dan tanpa saya sadari saya mendobrak mejanya Pak. Oh begitu. Pasti kamu ini ya berbuat seperti itu tentunya ada alasannya. Kira-kira apa alasannya? Iya Pak, masa saya diam saja ketika Nadira terus-terusan mencontek hasil pekerjaan saya tanpa dia sendiri usaha. Oh begitu ya. Jadi wajar ya kalau misalkan kamu merasa marah ya, terus juga kamu tidak rela pekerjaanmu terus dicontek ya oleh Nadira itu ya. Dan Bapak juga mengapresiasi kamu ya, perilaku kamu dalam arti kamu tidak melakukan hal-hal yang tentunya di luar atau lebih parah atau lebih kurang baik gitu ya dari yang kamu lakukan ini, misalkan dengan memukul dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak apresiasi. Naila ya, coba kamu pikirkan ya, kira-kira tindakan kamu marah ya sampai menggebrak mejanya Nadira, apakah itu sesuatu yang melanggar keyakinan kelas kita? Iya. Ya.
Menurut kamu keyakinan kelas yang apa yang mungkin kamu langgar itu? Saling menghormati antar teman. Ya, saling menghormati antar teman ya. Ya, itu betul ya. Menurut kamu itu saling menghormati sesama teman itu penting nggak? Sangat penting. Iya, sangat penting ya. Kalau memang menurut kamu itu hal yang penting, keyakinan kelas apa yang kamu lakukan pada saat kamu itu sedang marah? Harus lebih sabar. Harus lebih sabar ya. Ya, ini. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia. Ya. Terus apa yang akan kamu lakukan dalam memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih bersabar dan menahan diri untuk tidak emosi. Dan ketika ada teman saya yang mencontek kemampuan saya akan melapor kepada guru mata pelajaran ataupun wali kelas. Oh, tepat ya, Nadila. Apa yang kamu lakukan ini adalah sudah tepat ya tentunya. Dalam hal ini Bapak mengapresiasi kamu mengakui kesalahan dan tentunya akan memperbaikinya. Tetap semangat ya Nadira, terus ya semangat belajarnya dan terima kasih ya Bapak ucapkan. Silakan untuk kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Putri Ramadhani dari kelas 10-2. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Sutrisno karena saya senang berdiskusi dengan Pak Sutrisno untuk dapat lebih mengendalikan diri dan amarah saya karena perilaku salah satu teman saya, dan saya harus lebih banyak belajar untuk bersabar dan menahan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua. Galuh sering datang terlambat, sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Galuh, Bapak tadi mendengar dari laporan dari guru piket, katanya kamu sering kesiangan. Iya. Menurut ingatan kamu tuh udah berapa kali kesiangan? 5 kali Pak. Kali ya. Sering terlambat itu sesuatu kesalahan atau bukan menurut kamu? Iya Pak. Baik ya. Artinya untuk berbuat salah, semua orang itu pernah melakukan hal yang sama. Artinya pernah melakukan hal kesalahan. Tetapi yang terpenting adalah dalam hal ini kamu harus belajar dari kesalahan. Ya. Kamu harus bisa berusaha untuk memperbaiki kesalahan. Setuju tidak? Setuju Pak. Baik ya. Lalu kita cari solusi bersama, oke? Iya Pak. Baik ya. Lalu sering datang terlambat itu tentunya ada alasannya. Kenapa kamu? Alasannya apa? Karena sering begadang Pak sambil main HP, jadi saya lebih lambat untuk tidur Pak. Oke. Jadi kamu tahu nggak keyakinan kelas yang kita sepakati? Tahu Pak. Ya. Kira-kira dalam hal ini ya, kalau datang terlambat ke sekolah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak. Tidak ya. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Pak. Disiplin ya. Menurut kamu disiplin itu penting tidak? Penting Pak, karena agar saya bisa lebih cepat ke sekolah dan tidak terlambat dan lebih menghargai waktu. Ya, betul ya. Jadi menghargai waktu itu adalah sangat penting dan tentunya sangat bermanfaat juga untuk kita. Ya, seperti misalkan kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita, ya terus juga pekerjaan kita tidak menumpuk ya. Setelah itu juga kita bisa melatih rasa kepedulian pada orang lain. Ya kan? Ya, saya menyesal Pak, saya sering terlambat, saya mohon maaf Pak. Oke, oke Galuh ya. Itu adalah sikap yang tentunya sangat baik yang sudah kamu lakukan ya, dengan cara tentunya meminta maaf ya, terus juga menurut kamu apa yang tentunya akan kamu lakukan ini agar tidak terlambat lagi ke sekolah, gimana caranya? Saya akan tidur lebih cepat, tidak akan begadang lagi. Agar tidak terlambat ke sekolah. Iya gitu ya. Baik, kalau Galuh, kamu sudah menemukan solusinya dan tentunya Bapak akan bekerja sama dengan orang tua kalian atau orang tua kamu dalam hal ini
agar tentunya kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Baik, sekarang silakan ke kelas kembali dan Bapak ucapkan terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Galuh Amara, sekolah SMA Negeri 1, kelas 10-2. Terima kasih kepada Pak Sutrisno. Saya senang sekali diajak diskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya perbuat. Saya tidak akan begadang lagi supaya tidak terlambat ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf. Tetap semangat guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.